Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sudah memperjalankan kehidupan kita masing-masing, dan hingga detik ini Allah masih menganugerahkan nikmat yang sedemikian banyak dan besar kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita hingga detik ini adalah dengan ditetapkannya kita oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman. Sudah itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami bersyukur kepada Allah karena setelah sekian lama tidak bisa mengisi acara di TV Islamic Center ini. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam sebuah acara yang baru, yakni tentang muzakarah agama Islam, yang nantinya akan menjadi narasumber kita adalah Ustadz atau guru kita Mudatsir Rahman, alumni Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Beliau adalah salah seorang dai muda yang saat ini berdakwah di kota kita, kota tepian Samarinda ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kekasih hati kita, manusia yang paling kita cintai sepanjang masa dan sepanjang zaman. Beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salawat dan salam semoga untuk keluarga beliau, keturunan beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun umat manusia yang mengikuti jejak dan langkah perjuangan beliau. Sudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dalam acara yang baru, acara yang tayang perdana pada hari ini adalah bincang-bincang tentang aneka permasalahan agama Islam. Terutama mungkin yang lebih banyak kita bahas nanti adalah masalah-masalah akidah dan akhlak, juga fikih Islam. Nah, dengan narasumber adalah guru kita, Guru Mudatsir Rahman. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah barulah kita hari ini bisa memulai nih acara perdana kita. Ya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan bertanya-tanya dengan beliau, dengan guru kita. Mudah-mudahan kalau ada nanti yang ingin dikonsultasikan bisa menghubungi nomor yang ada tertera di layar televisi Anda. Nah, siaran live ini juga bisa nanti Anda ikuti melalui channel YouTube TV Islamic Center Kaltim atau Samarinda. Cari saja di YouTube, insya Allah ada. Nah, nanti pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada pertanyaan yang belum terjawab hari ini, misalkan karena terlambat dikirim atau karena terlalu padat, silahkan untuk menulis di kolom komentar saja. Insya Allah kita usahakan di tayangan yang akan datang pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diberikan jawaban oleh guru kita, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan kehidupan beragama di kota tepian ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang kata, mari kita berikan waktu kepada tuan guru kita Ustadz Mudatsir Rahman. Kepada Ustadz kami persilahkan untuk menyampaikan pengantar materi kita pada hari ini. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga
kita sampai saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat dan kebaikannya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ahli bait dan keluarga beliau, para sahabat dan pengikut yang istiqamah mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad dari dahulu sekarang hingga hari kiamat. Tidak lupa pula saya mengucapkan ja'alallahu minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang yang beruntung. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kesalahannya kita diampunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami ingin mengangkat suatu tema, yaitu pendahuluan ilmu fikih. Karena mungkin acara kita akan banyak membahas tentang masalah-masalah fikih. Kenapa jadi banyak yang akan dibahas itu adalah masalah fikih? Karena setiap hari kita digeluti oleh masalah-masalah fikih. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan di dalam rukun Islam itu hampir semuanya itu adalah masalah fikih. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama itu adalah menyaksikan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ini wilayahnya ada pembahasan ilmu tauhid. Kemudian 4 rukun Islam selanjutnya itu adalah masalah fikih. Salat, zakat, puasa, dan naik haji. 4 macam ini adalah masalah fikih. Di dalam kehidupan kita itu hampir semuanya akan dilakukan setiap hari, diulang-ulang. Dari salat 5 waktu. Sebelum salat kita wudu itu masalah fikih. Sebelum wudu kita kadang istinja itu masalah fikih. Kemudian kalau mandi wajib, nah itu juga masalah fikih. Kalau kita seorang pedagang atau seorang pembeli, maka masalah ini juga kembali kepada ilmu fikih. Bahkan semuanya, hampir semua kehidupan kita sehari-hari itu dibayangi oleh masalah ilmu fikih. Maka yang akan kita bahas, yang akan banyak kita bahas ada tentang masalah ilmu fikih. Supaya apa yang kita jalankan, apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat sesuai dengan ilmu. Sebagaimana kata Imam Ibn Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan, setiap kegiatan, setiap perbuatan yang tidak dilandasi dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadahnya, amal kegiatannya, muamalahnya ditolak dan tidak akan diterima. Nah, mudah-mudahan acara kita pada hari ini menjadi wasilah untuk kita mendalami, untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang manfaat, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Man, siapa saja, mau laki-laki, perempuan, dewasa, anak muda, kaya atau miskin, yuridillahu bi khairan, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia akan mendapatkan kebaikan, yufaqihu fid din, niscaya Allah akan pahamkan dia di dalam masalah agamanya. Jadi orang yang paham di dalam masalah agama itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang kaya berbuat baik kepada kita, biasanya diberi duit misalnya, pasti sikap kita akan bahagia, senang.
Bagaimana kalau kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang Dia adalah pemilik dunia dan langit dengan seisi-isinya? Pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh berlipat ganda daripada orang sugih tadi memberi kepada kita. Nah, kebaikan ini banyak, ya kan? Kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Jalannya supaya mendapatkan kebaikan dari Allah itu salah satunya adalah yufaqihu fiddin, untuk itu memperdalam, memaham masalah agama. Nah, mudah-mudahan kita selalu bertambah-tambah pengetahuan kita dalam masalah agama ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wahai Nabi Muhammad, baca, katakan, "Qur rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma ya Rabb." Wahai Tuhanku, tambahi untukku ini ilmu. Ya, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahi ilmu. Itu berlaku juga pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta tambahi ilmu dan juga berusaha untuk menambahi ilmu. Yang kedua, menyatakan bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Tidak mungkin Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk minta tambahi kecuali sesuatu yang mulia. Maka ilmu itu berarti adalah sesuatu yang mulia. Tidak ada sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan banyaki kecuali ilmu. Yang ada nasnya di dalam Al-Quran, zidni ilma, ya kan? Jadi kada masalah kita banyak ilmu, ya kan? Malah bagus, ya, malah bagus. Kemudian lagi, ya kan? Nah, jalan untuk mendapatkan ilmu itu banyak. Bisa kita duduk di majelis ilmu, bisa kita duduk di masjid, di sekolahan, di pondok pesantren, atau kita membuka YouTube yang isinya kajian-kajian Islam, maka itu bisa bisa menjadi wasilah untuk kita menambahi ilmu agama kita. Nah, di antaranya adalah ya acara kita pada hari ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza martum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka makan minumlah sepuasnya di sana. Nah, kemudian sahabat bertanya, mungkin sahabat kada paham, jadi sini batakun, karena sahabat itu kalau kada paham pasti batakun. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Kata Rasulullah, hilakuz zikr, yaitu adalah perkumpulan az-zikr. Imam Al-Atha menjelaskan makna halaqah zikr itu adalah majalisul halal wal haram, yaitu majelis yang membahas tentang halal dan haram. Kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tunkihu wa tutalliqu. Bagaimana engkau mencari yang halal, bagaimana mencari yang haram. Majelis yang membicarakan tentang ini wajib, ini mubah, ini makruh, ini sunnah. Majelis yang membahas tentang, nah itulah yang dimaksud Nabi majalisul ilmi di dalam hadis ini. Nah, perintah Nabi apa? Idza martum bi rajul jannah farta'u. Itu kalau dalam konteks kita lewat di dalam satu majelis. Tapi kalau kita lebar pemahamannya adalah apabila kita membuka YouTube atau membuka Facebook, lalu kita melewati ada kajian, farta'u, buka kajian itu, ambil manfaat ilmunya. Nah, itu kalau kita lebarkan pemahamannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk membahas suatu cabang ilmu, kata Al-Allamah As-Sabbad rahimahullah taala, setidaknya ada 10 macam yang dibahas sebelum itu kita masuk membahas cabang ilmu itu. Misalnya kita ingin membahas ilmu fikih atau ilmu tauhid atau ilmu tasawuf, paling tidak ada 10 macam yang kita paham sebelum kita masuk ke dalamnya.
sebelum kita menyelami membahas satu persatu masalah di dalamnya. Beliau mengatakan dalam bait syairnya, inna mabadi kulli fannin 'asyarah al-haddu wal mawdu'u summa samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara jami'a haza syarafa. Beliau mengatakan, inna mabadi kulli ilmin 'asyarah, sesungguhnya pendahuluan setiap cabang ilmu itu ada 10 macam. Nah, ini yang akan ulun jelaskan satu persatu dari 1 sampai 10-nya. Supaya kita paham ilmu yang kita kaji ini apa, ya kan? Nah, beliau mengatakan ada 10 macam. Al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Yang pertama adalah had. Nah, definisi, ta'rifnya. Ya, kita ingin belajar fikih, apa definisi ilmu fikih itu? Jangan-jangan kita mengaji fikih tapi tidak mengetahui apa itu fikih. Nah, jadi kita mesti tahu ilmu fikih itu apa. Imam As-Subki rahimahullah ta'ala mendefinisikan ilmu fikih itu adalah al-ilmu, yaitu satu cabang ilmu, bil ahkami syar'iyyati, dengan hukum syariat. Hukum syariat itu ada 5. Ya kan? Wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Maka selain hukum syariat itu tidak masuk dalam pembahasan ilmu fikih. Seperti hukum adat. Nah, itu kada masuk. Al-amaliyah yang dinisbahkan kepada amaliyah. Kepada amaliyah satu perbuatan. Maka ini mengecualikan daripada ilmu yang berkenaan dengan i'tiqad. Nah, ini pembahasan dalam ilmu tauhid. Al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil, ya kan? Yang diusahai daripada dalil-dalil tafsiliyah. Nah, jadi pengambilan hukumnya itu diambil daripada dalil-dalil tafsiliyah secara perinci. Adapun secara global itu pembahasan dalam ilmu usul fikih. Nah, itu sudah banyak kita mendapatkan ilmu, alhamdulillah. Nah, itu yang pertama, definisi ilmu fikih. Itu ilmu tentang hukum. Betulnya di dalam fikih itu apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, apa hukumnya anu, apa hukumnya inu. Nah, itu pembahasan dalam ilmu fikih. Yang kedua, wal maudu'u, yakah pembahasan. Judulnya apa? Yang dibahas di ilmu fikih itu apa? Yaitu af'alul mukallafin, adalah perbuatan orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu adalah orang yang sudah balik dan berakal. Islam, balik, berakal, itu disebut mukallaf. Perbuatannya itu lah yang dihukumi. Nah, jadi misalnya kayak ini. Ada satu najis, ya kan? Misalnya tahi ayam. Apa hukumnya tahi ayam? Ya fikih kada menghukumi. Tidak ada hukumnya. Tidak beda. Kalau kita sentuh, nah apa hukumnya menyentuh ayam, itu baru najis hukumnya, ya kan? Nah, misalnya, atau apa hukumnya nasi samin bulan Ramadan? Ini tidak ada hukumnya. Beda kalau kita, apa hukumnya makan nasi samin? Nah, makan itu adalah perbuatan. Jadi perbuatan itulah yang dihukumi di dalam ilmu fikih. Perbuatan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, samaratu al-haddu wal mawdu'u was samarah. Apa faedahnya mengaji ilmu fikih? Kita kalau ingin mengaji satu cabang ilmu, kita mesti tahu faedahnya apa. Ya kan? Misalnya kita mengaji ilmu kuntau, ya kan? Apa faedahnya ilmu kuntau ini? Kalau kada tahu faedahnya, jangan mengaji. Oh, faedahnya supaya kita bisa membela diri kita, bisa kita olahraga dari kesehatan. Nah, itu tahu faedahnya. Nah, ilmu fikih itu pun juga begitu, ya kan? Ada faedahnya.
Apa faedahnya? Kata ulama, faedahnya ilmu fikih itu adalah supaya kita bisa imtisalu amrillah wajtinabu nawahihi. Kita dengan mengaji fikih bisa menjunjung tinggi perintah Allah, bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhi segala larangannya. Yang pertama itu tahu dulu, ya kah? Baru kita bisa mengamalkan, baru kita bisa menjauhi perintahnya. Nah, imtisal awamir ini dan wajtinab nawahi ini adalah hakikat takwa. Hakikat takwa, dan dengan takwa itulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dengan taat, kebahagiaan akhirat dengan masuk surga. Maka natijahnya adalah mengaji ilmu fikih bisa mengantarkan kita kepada menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya itu adalah hakikat takwa. Ketakwaan itu bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan. Maka natijahnya mengaji fikih bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mengaji fikih bisa memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu faedahnya kita kalau mengaji ilmu fikih. Itu hasilnya, ya kah? Hasil mengaji fikih. Yang keempat, wa fadluhu, faedah keutamaan, fadilatnya. Keutamaan mengaji itu apa? Kelebihannya apa? Ya kan? Mesti ilmu itu pasti ada kelebihannya. Nah, apa kelebihannya ilmu itu? Nah, ilmu fikih itu apa? Banyak sekali faedahnya mengaji ilmu fikih. Fadilat mengaji ilmu fikih itu. Ya kan? Suatu ketika Rasulullah SAW keluar menuju sebuah masjid. Di sana Nabi mendapati ada 2 halaqah, ada 2 majlis, ada 2 buah perkumpulan. Perkumpulan yang pertama, di sana mereka munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majlis yang kedua, Nabi melihat ada sekelompok manusia di sana mengajarkan ilmu-ilmu agama. Lalu kata Nabi, beliau mengatakan, kedua majlis ini baik, kata Nabi. Ya kah, majlis ini bagus, berdoa kepada Allah, memintakan keselamatan untuk umat Nabi Muhammad. Majlis yang kedua ini juga baik, kata Nabi, mengajarkan orang agama, mengajarkan halal dan haram, mengajarkan hukum wajib, hukum sunat. Nah, ujar Nabi, majlis ini nang afdal. Majlis yang mengajarkan ilmu-ilmu fikih ini afdal, kata Nabi. Oleh karena itulah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan, seandainya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah, lalu di dalam rumah itu ada 2 majelis, ini majelis maulid, ini majelis ilmu fikih, niscaya Nabi akan memilih ilmu fikih ini. Ya kan? Majelis ilmu. Kenapa? Karena manfaatnya sangat luar biasa, ya kan? Manfaatnya banyak. Nah, banyak lagi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, illam yakunil ulama illam yakunil fuqaha'ul 'amiluna laisa min aulaillahi ta'ala falaisa lillahi waliyun. Kata Imam Syafi'i, seandainya ulama-ulama fikih yang mengamalkan ilmu itu bukan wali Allah taala, niscaya Allah taala tidak akan mempunyai wali. Tidak ada wali Tuhan. Nah, jadi orang mengaji fikih itu bisa menjadi jalur untuk mendapatkan titel kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kan orang mengaji nak jadi wali itu kan jalurnya tasawuf. Oh, kita jalur fikih aja, ya kan? Jalur fikih aja, ya kan? Jalur yang nyaman aja. Ilmu fikih. Bahkan di dalam hadis lagi disebutkan, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Satu orang yang ahli fikih itu lebih sulit bagi syaitan menggodanya daripada 1000 ahli ibadah nang inya tuh kada ahli fikih. Ngalih kalau orang fikih itu digoda syaitan tuh ngalih. Inya tahu, nah ini halal, ini usaha ini halal, ini usaha ini haram, ini subhat, nah tahunya, mengamalkan, nah itu susah bagi syaitan untuk menggodanya. Timbang orang nang ahli ibadah.
tapi kada ahli fikih. Ya kan? Gampang setan digodanya. Ya. Nah itu faedah mengaji fikih. Mengaji fikih itu banyak. Majelis fikih itu luar biasa, tapi peminatnya kada banyak. Kenapa? Karena membahas ilmu fikih itu kada gampang. Jelimet, mumet, ya kah? Sebelum kita membahas fikih itu setidaknya paham dulu usul fikih. Paham dulu kaidah-kaidah fikih. Mengerti dulu istilah-istilah yang ada di dalam ilmu fikih. Nah, 3 sudah. Ya kah? Tetapi sebujurnya mengamalkannya sangat mudah. Ya kah? Menjelaskannya, memahaminya itu sulit, mengamalkannya mudah. Itu fikih. Kalau ilmu tasawuf menyampaikan nyaman, mengamalkan ngalih. Ya kan? Ngalih, ya. Kita tawadhu, kita jangan sombong, kita ikhlas, nyaman. Mengamalkannya ngalih. Kalau fikih menjelaskannya ngalih, mengamalkannya nyaman. Nyaman aja, ya kan? Mandi wajib menjelaskannya, ini mandi. Mandi wajib itu ngalih menjelaskan. Rukunnya 2, iya kah? Banyunya harus mutlak. Nah, ini. Tapi mengamalkannya nyaman aja. Yang penting sah, ya jelas. Nah, itu. Nah, fikih itu kayak itu. Tapi ketika diamalkan tuh nyaman. Mempelajari fikih itu tengalih sedikit. Ya kah? Nah, faedahnya ilmu fikih. Bahkan di dalam nanti di akhirat yang pertama kali dihisab itu masalah fikih. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah shalah. Salat itu adalah masalah fikih. Jadi yang pertama kali dihisab pada kiamat itu masalah fikih. Iyalah. Bagaimana sembahyangnya, sahkah, adakah? Bagaimana wudunya? Ya. Itu yang keempat. Keutamaan ilmu fikih, keutamaan orang yang ahli fikih. Yang kelima, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u, ya kah? Siapa, apa hubungannya dengan nisbahnya kepada ilmu syariat? Ya kah? Jadi ilmu fikih itu dinisbatkan kepada ilmu syariat. Bahagian daripada ilmu syariat. Yang keenam, wadi'uhu, siapa yang mencetuskan, siapa yang pertama kali membuat ilmu fikih ini? Yaitu al-a'immatul mujtahidun, ulama-ulama mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka inilah yang orang yang mencetuskan ilmu fikih. Yang ketujuh, ismuhu, namanya al-ismu wastimdadu hukmu syar'i. Namanya apa? Namanya adalah ilmu fikih. Ya kan? Bisa juga disebut dengan ilmu ahkam syar'iyyah. Bisa juga disebut dengan al-ilmu halal wal haram. Bisa juga disebut ilmu syariat. Nah, ya ilmu syariat. Banyak namanya. Nah, bisa juga disebut dengan ilmu parukunan. Kalau kita bahasa Banjarnya ilmu parukunan. Ilmu fikih. Nah, itu banyak namanya, ya kan? Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama itu biasanya menunjukkan mulia orang yang dinamai itu. Banyak di sini nama sidin. Istimdaduhu, di mana pengambilan ilmu fikih itu? Sumber hukumnya di mana? Ah, ini. Al-kitabu was sunnatu wal ijma'u wal qiyasu. Jadi ilmu fikih itu diambil daripada Al-Qur'an. Diambil daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma' dan qiyas. Jadi ketika kita belajar fikih, otomatis kita sudah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Otomatis kita sudah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kah? Kalau kita langsung mengambil langsung di Quran, langsung di hadis, belum tentunya paham, belum tentu itu fikih. Tapi kalau kita mengaji fikih, otomatis kita sudah mengaji Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ulama-ulama mujtahid itu tidak menetapkan suatu hukum kecuali ambilannya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada sebahagian kaum muslimin mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kadang memakai madhab, tidak memakai
kaidah dalam ilmu fikih. Nah, ini bahaya ini. Yang ke-9, ya kan? Al-ismu istimdad hukmu syar'i, istimdadu wal hukmu syar'i, hukum mempelajari ilmu fikih. Apa hukumnya? Di sini ada 3 macam. Yang pertama, hukum mengaji fikih itu adalah fardu ain. Wajib setiap muslim laki-laki, muslimah perempuan yang balik berakal mengaji ilmu fikih sekedar kebutuhannya. Misalnya kalau dia butuh sembahyang, dia diwajibkan sembahyang. Kemudian dia belum tahu ilmu tentang sembahyang, maka wajib dia mengaji ilmu tentang sembahyang. Sebelum sembahyang diwajibkan, disyaratkan syarat sahnya adalah wudu, maka wajib mengaji tentang wudu. Bagi orang yang ingin berdagang, ya kan, dan belum tahu ilmu tentang dagang, maka wajib dia mengaji babul buyu', bab tentang jual beli. Wajib fardu ain bagi laki-laki yang ingin menikah atau perempuan yang ingin menikah dan kebetulan dia belum mengetahui ilmu tentang di dalam pernikahan, maka fardu ain dia mengaji ilmu fikih. Ya kan? Banyak orang anak kawin sebelumnya kada pernah mengaji. Banyak orang berdagang sebelumnya kadang mengaji ilmu tentang dagang, sehingga usahanya itu kadang subhat, kadang-kadang yang haram digawinya, kadang-kadang usahanya itu melanggar syariat Islam. Ya kan? Oh, ini usahanya bagus. Bagus itu menurut siapa? Baik itu adalah usaha yang baik itu adalah baik menurut agama. Ya kan? Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Di dalam hadis ini dapat diambil pemahaman bahwa yang disebut baik itu adalah baik menurut agama. Ya. Nah, fardu ain mengaji. Lain kalau sudah tahu, ya ada wajib lagi sudah tahu, ya kan? Kada wajib lagi yang mengaji sesuatu yang sudah tahu. Nang kada tahu inilah yang wajib mengaji. Yang kedua, hukum mengaji fikih itu adalah fardu kifayah. Ya kan? Cukup satu orang di dalam satu kampung, satu wilayah, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Ya kan? Misalnya apa? Ilmu yang melebihi daripada kebutuhannya. Ya kan? Walaupun inya kada mengamalkan, tapi hanya sekedar menambahi supaya inya tahu. Apabila inya tahu, inya bisa menyampaikan kepada orang lain, membagi ilmunya. Nah, itu fardu kifayah. Maka setiap wilayah itu harus ada yang ahlinya di dalam ilmu fikih ini. Kalau misalnya di Samarinda ini tidak ada yang pahamnya masalah fikih, nah Samarinda ini berdosa hukumnya. Tapi kalau ada satu aja, maka semuanya sudah gugur kewajibannya. Nah, yang ketiga, hukumnya sunat mengaji fikih itu ketika mengaji memperdalam sampai kepada martabat fatwa. Ya kan? Nah, ini sunat aja, kada sampai wajib, masalah wajib. Yang ke-10, masailuhu. Apa yang dibahas dalam ilmu fikih itu? Masalah apa yang dibahas? Yang dibahas itu adalah tentang sembahyang, tentang taharah, tentang wudu, tentang muamalah, munakahat, yang terakhir adalah jinayat pidana. Nah, kena insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan membahas tentang babut taharah, bab tentang bersuci, ya kan? Tentang bersuci. Nah, di dalam fikih pun diajarkan bersuci, ya kan? Secara zahirnya. Masalah itulah nanti yang akan dibahas di dalam ilmu fikih. Dan banyak, yang paling banyak kita di kehidupan sehari ini adalah masalah fikih. Masalah fikih. Nah, masailuhu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara jami'a hadza syarafa. Siapa yang mengetahui semuanya ini, yang 10 macam ini, hadza syarafa, dia akan mendapatkan kemuliaan. Ya, sudah tahu kita 10 macam pendahuluan di dalam ilmu fikih. Kemudian lagi insyaallah nanti kesempatan lain kita akan masuk membahas tentang satu bab demi bab masalah fikih. Nah, insyaallah itu akan menjadi manfaat bagi kita dan menjadi amal jariah untuk kita nantinya di negeri akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Kiranya
sampai di sini dulu penyampaian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih Guru Mudassir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang lebar tadi sudah dijelaskan oleh Tuan Guru kita tentang pendahuluan daripada ilmu fikih ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari penjelasan beliau tadi bahwa mayoritas ilmu yang kita praktekkan dalam kehidupan ini adalah berkaitan dengan masalah-masalah fikih, yaitu masalah halal dan haram dalam kehidupan ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita karena apa? Kita beragama itu tentunya tidak hanya modal semangat atau keyakinan saja. Sehingga jangan sampai nanti kita semangat yang tinggi, keyakinan yang tinggi, tapi apa yang kita lakukan dalam mencapai keyakinan itu malah bertentangan dengan apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ambil contoh sederhana saja. Nah, kita misalkan mencintai Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, bahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin orang yang beriman, orang yang yakin dengan ajaran Islam pasti sepakat bahwa itu adalah pekerjaan mulia. Itu adalah sesuatu yang sangat penting, berzikir dan membaca Al-Qur'an. Tetapi ketika ada hukum fikih misalkan, ada saat-saat ya guru ya, di mana kita malah haram membaca Al-Qur'an, haram untuk berzikir misalkan. Ada tempat, waktu dan keadaan kita. Nah, inilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang jangan sampai kita niatnya sudah baik tapi caranya salah. Nah, cara dalam beragama melaksanakan perintah dan menjauhi larangan inilah yang dikenal oleh Tuan Guru kita tadi sebagai ilmu fikih. Nah, tapi ini Guru, saya ini ada pernah dengar dulu. Mungkin ini lebih spesifik gitu ya. Kalau secara umum kan tadi ilmu fikih, ilmu syariat itu sama aja. Tapi katanya itu beda Guru. Di mana bedanya Guru? Saya pernah dengar katanya ilmu sudut pandangnya mungkin ya Guru ya. Beda fikih sama syariat. Okay. Sebetulnya fikih dan syariat itu sama saja. Prakteknya sama lah. Iya, sama. Syariat itu lebih umum, sementara fikih itu lebih khusus. Cuman dia dari segi sama. Iya, ilmu fikih, ilmu syariat sama. Cuman syariat itu lebih umum dia. Ada pernah ulun dengar dulu katanya pemakaian istilah itu bilang syariat itu untuk substansinya, artinya bahwa semua itu merupakan hukum dari Allah SWT. Nah, kalau fikih itu kan artinya sudah menurut sudut pandang daripada fuqaha itu mungkin gitu ya. Bisa juga gitu. Nah, karena pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kadang-kadang kan ini Guru, ada orang akhirnya mengklaim suatu pendapatnya lah yang paling sesuai dengan syariat. Nah, kan ada kayak gitu kan. Yang seperti Pian katakan tadi, ini yang sesuai Quran dan Sunnah ya. Yang itu bid'ah kan. Padahal hanya berbeda mungkin dalam sudut ijtihad misalkan ya kan. Misalkan ketika pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang sekarang nih Guru. Ya, kita ambil contoh tapi bukan untuk diperdebatkan lah. Ini kan untuk namanya juga kita kan muzakarah nih kajian. Jadi saya mau bertanya-tanya aja ini. Contoh kan sekarang ini masalah virus corona nih misalkan. Nah, antara ulama yang mengatakan kita di rumah saja tidak usah salat berjamaah. Ini kan dengan yang mengatakan kita tetap salat berjamaah. Nah, ini kan sudah menyangkut fikih nih Guru ya. Ya, di sini sudah masuk wilayah pembahasan tentang fikih. Ya. Kalau ada suatu, makanya sesuatu hukum itu dikembalikan kemana wilayahnya ini. Misalnya ini masalah corona, ini kembali ke akidah atau kembali kepada fikih. Dilihat. Nah, oh ternyata masalah virus ini kembali kepada fikih. Ulama fikih pun tidak bisa menetapkan hukum kecuali dia mengetahui dari yang ahlinya. Ya ahli tentang virus. Dia hanya menetapkan hukum ketika sudah ada kepastian daripada ahli virus bahwa ini berbahaya. Apabila berbahaya, baru ulama fikih menetapkan hukumnya. Sama mungkin kayak ini Guru, kan label halal MUI itu kan, kan kada mungkin nih tuan-tuan Guru yang meneliti daging ini halal apa kada kan? Ya kita ahli-ahli makanan mungkin lah. Kita ulama ini ilmunya biasanya terbatas kepada syariat, masalah agama. Adapun ilmu tentang mengetahui ini mengandung
zat yang halal Babi kah? atau zat yang haram. Nah, kita minta pendapat kepada ahlinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyatakan secara umum apa? In kuntum fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika fas'alu maka tanyakanlah kepada ahlinya in kuntum la ta'lamun jika kamu tidak tahu. Ya. Makanya di sini memang gitu aturan di dalam kita menyelesaikan suatu masalah itu bertanya kepada ahlinya. Kalau kita virus bertanya kepada ahli virus. Nah, kalau halal haram masalah zat mengandung zat kandungan zat apa bertanya kepada orang laboratorium. Iya. Setiap orang itu ada keahliannya masing-masing. Masing-masing. Lo ulama mungkin menyimpulkan. Ya. Cuman kalau sudah ahli di sini jangan ngambil ahli orang lain. Ya. Kalau kamu ahlinya di sini jangan kamu juga ngomong itu. Kadang-kadang kita ini bukan ahlinya ngomong juga ahlinya. Ya. Betul. Nah ini misalkan nih Bro, seorang ulama kan berfatwa itu berdasarkan bahan-bahan dari para ahli yang masalah-masalah masing-masing tadi. Seandainya nih ulama salah berfatwa karena si ahli tadi tidak jujur misalkan kepada ulama. Nah bagaimana umat yang melaksanakan ini? Apakah berdosa atau tidak? Nah itu makanya kalau ulama yang sudah sampai taraf mujtahid dia sudah berijtihad, kemudian ijtihad itu ternyata salah, maka diberikan Allah Subhanahu wa taala 1 pahala. Kalau nya benar ijtihadnya maka akan mendapatkan 2 pahala. Itulah bedanya ulama yang memang ijtihad memang sudah ijtihad sudah habis-habisan membuka kitab sudah bertakon dengan ahlinya sudah kayak ini nah. Ternyata salah sekalinya. Mungkin ada berdosa. Tapi dapat 1 pahala. Karena ini masih pahala dulu orang. Karena ulama yang benar itu dia tidak akan menyampaikan suatu hukum, memutuskan suatu hukum kecuali sudah didalami, dipelajari, Nah, ternyata salah juga, maka dia akan mendapatkan suatu. Nah, beda kalau orang bahapal. Nah, bahapal ini walaupun bujurnya kan ada dapat pahala. Bujur. Ya. Misalnya seandainya ternyata Quran itu tidak ada. Yeah. Seandainya jikalau. Ya kan? Quran tidak ada. Sedangkan ulama sudah berfatwa, MUI sudah berfatwa. Ternyata salah, ya MUI tetap dapat pahala karena mereka sudah menjalankan prosedur ijtihadnya. Ya kan? Misalnya kita sudah kalau sembahyang Jumat, tidak ada masalah. Tetap dapat pahala orang yang menyampaikan hukum tadi. Kada salah tetap dapat pahala. Tapi kalau orang awam berfatwa, belum pernah dengar bujur kayak ini katanya ada hadisnya. Kalau orang awam berfatwa biar bujur pun tetap salahnya gitu. Iya. Karena kesalahannya itu awam berfatwanya itu kesalahannya gitu. Karena kebenaran itu kebetulan aja. Iya kebetulan aja bujur itu nah. Ya kan? Bukan dilandasi dengan ilmu, kebetulan bujur aja, ya kan? Makanya orang awam itu sebaiknya belajar bukan mengajar ini. Kalau ditanya bang, ini hukumnya, takuni sama guru anu aja, takuni sama nang si anu aja, lu nggak tahu juga. Jangan umpat-umpatan menyampaikan pendapat hukum. Menurut saya kayak ini hukumnya, mah ada kawa. Ya kan? Paling nyaman mungkin baca kitab surah. Paling nyaman sih. Mujtahid kan banyak. Kita ini kalau kita cuma menyampaikan hasil, ya kan, hasil daripada ulama mujtahid. Nah ini guru, kan di masyarakat kita ini bicara fikih masalah. Nah bicara fikih berarti kan pemahaman nih. Nah kita aja mengakui bahwa di dalam fikih klasik kita aja paling tidak ada 4 mazhab ya kan. Nah bagaimana adakah kiat-kiat gitu supaya kita itu ya mungkin kalau dikatakan guru tadi kalau salah pun mungkin tetap dapat pahala ya kan. Tapi kan tetap kita ingin mendapatkan pendapat yang paling dekat lah dengan kebenaran. Adakah tips-tipsnya nih atau kiat-kiatnya? Iya. Saya di pondok itu dipesani oleh guru saya, jika ingin menyampaikan hukum di tengah masyarakat, maka sampaikanlah hukum yang sahih, yang mu'tamad. Jangan menyampaikan hukum-hukum yang yang ganjil, yang aneh, yang menyalahi daripada jumhur ulama. Ya, apalagi pendapatnya yang dhaif, ada bisa. Yang bujur aja kalau mengganjil gitu lah. Ya, ini pendapat ulama mujtahid tapi dia dhaif. Menyalahi jumhur ulama. Jangan disampaikan kepada orang banyak, cukup amalkan sendiri aja. Nah, yang disampaikan itu yang mu'tamad, yang sahih, yang kuat, ya kan?
Soalnya kan ada kan banyak dengar di media sosial, apa kadang-kadang ada sebagian ulama itu pendapatnya memang beda lah dengan yang lain. Ya, kecuali misalnya pendapat yang saat ini dalam keadaan darurat, ya kan? Nah, kita boleh mengambil pendapat itu dalam keadaan darurat saja. Ini kan yang lagi ribut guru masalah apa tahi anjing, tahi binatang-binatang yang halal dia kadang najis kan ada nih ramai di medsos. Dari binatang-binatang yang halal dia tanahnya kotorannya kadang najis. Itu kayak apa itu? Ya memang ada pendapat dalam mazhab Maliki kalau tidak salah bahwa kotoran dari binatang yang halal dimakan dagingnya itu ada suci. Seperti ayam, tahinya suci. Sapi, tahinya suci. Tapi suci di sini maksudnya adalah bukan untuk dimakan. Ya kan, bukan untuk dimakan, tapi misalnya kita tersentuh atau kena pakaian kita, maka itu tidak dihukumi najis menurut pendapat di dalam mazhab yang lain. Tapi bukan maksudnya untuk dimakan. Kalau ada yang berpendapat itu suci untuk dimakan, ya kamu aja yang makan ya. Jangan bisa dikampanyekan. Iya, jangan dikampanyekan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan guru kita ya. Jadi ternyata masalah fikih ini luas sekali. Ibaratkan air itu bagaikan samudra tak bertepi, ya kan? Nah, tinggal kita mengarunginya. Nah, tapi mengarunginya tentunya tidak asal kita naik berenang di samudra itu, kita membutuhkan perahu-perahu, membutuhkan alat-alat. Nah, itulah mungkin nanti majelis-majelis ilmu, tuan-tuan guru kita yang nanti akan membimbing kita. Jangan seperti kata beliau tadi, mentang-mentang katanya kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu kita buka sendiri Al-Quran, terjemahkan sendiri, tafsirkan sendiri. Bayangkan orang yang ahli bahasa Arab aja belum tentu menjadi ahli fikih, apalagi orang yang membaca bahasa Arab pun tidak bisa, tidak ngerti apa-apa. Nah, mau baca Al-Quran, mau baca hadis sendiri, mau terjemahkan sendiri dan tafsirkan sendiri, tentu ini adalah sesuatu yang sangat riskan, sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena sebagaimana penjelasan beliau tadi, untuk menetapkan satu hukum fikih itu banyak sekali pertimbangannya. Tidak hanya sekadarnya Al-Quran berkata A, pasti A, gitu kan. Ulun pernah dengar nih guru, katanya begini, tidak semua perintah itu wajib dan tidak semua larangan itu haram, betul kayak itu guru? Iya. Nah, ya kan, karena kalau kita langsung ke Al-Quran aja begitu ada perintah langsung kita anggap wajib. Ya memang nah, kaidah asalnya al-aslu fil amr al-wujub. Asal hukum perintah itu adalah wajib. Tapi tidak semua perintah itu wajib. Ya kan? Itu asal gitu lah. Ya, hukumnya wajib asalnya. Cuman tidak semuanya wajib. Ya kan? Kalau semuanya wajib, makan pun jadi wajib. Ya, begitu. Kulu washrabu, ya, wala tusrifu, ya kan? Nah, jadi untuk mengetahui ini wajibkah, sunnatkah, mubahkah, atau dianjurkan sajakah? Nah, maka ulama itu dengan segala alat-alatnya itu memaham ayat itu kada gampang, ya kan? Memaham itu untuk menetapkan hukum itu kada gampang, banyak pertimbangannya. Selain menguasai ilmu ulumul arabiyah, ya kan? Kemudian lagi membaca kontekstualnya, tekstualnya bagaimana? Apakah hadis ini, nah itu mungkin keluar usul fikih itu. Iya, usul fikih itu. Kaidah fikih itu kan secara umum usul fikih itu membahas juga. Nah, itu. Jadi kalau kita mempelajari fikih, otomatis kita sudah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan? Yang aman, yang sudah bisa dikonsumsi, ya kan? Al-Quran dan As-Sunnah itu ibaratnya itu masih mentah, bahan mentah. Ya kada sebenarnya yang bahan mentah ini kada semua orang bisa mengelola. Ya kayak tepung, gula itu tepung, gula, telur itu bermentah. Tidak semua bisa membuat jadi wadai, jadi roti, ya kan? Nah, itu hanya orang ahli aja. Kalau kada ahli, ambil tepung, ambil gula, ambil air, bikin, tidak ada ilmunya, jadi apa? Atau kayak gini guru, ada orang kan penting hakikatnya aja. Dia ambil tepung, ambil gula, taguk langsung kan. Ya bisa saja kalau buat dia kan. Untuk kalau giginya kan sama aja. Cuman rasanya gula kayak apa? Rasanya tuh tepung, gula langsung dimakan. Nah, mungkin di sini seninya gula fikih itulah. Dia meramu itu. Meramu bahan mentah menjadi sesuatu yang layak pakai, layak konsumsi. Nikmat ya kan. Itu luar biasa nyamannya sudah kalau fikih ini. Jadi fikih ini menyebabkan syariat itu betul-betul membawa maslahat. Iya, maslahat dan kita bisa nyaman mengamalkan apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau tadi katakan ilmu fikih itu menjelaskan yang ribet. Ya karena dia pentingnya proses itu.
Nah, sedangkan ilmu hakikat atau mungkin ilmu kebatinan, ilmu tasawuf dan sebagainya itu mengamalkan yang sulit. Mengamalkannya Bicara sabar, relatif sabar sulit. gampang tuh sabar tuh Iya. ngomongnya, gampang. Kayak begitu jatuh, begitu ditempeleng orang, susah nih mengamalkannya. Marilah kita sabar ya. Iya, bujur. Pas di Mang Maybe ini sari kita nah kalau ngomong sama. Bilang sabarnya. Tapi kalau fikih ini kalau sudah menguasai fikihnya yang sulit ini menjalani adalah begitu mengamalkannya tinggal mudah. Sangatlah mudah, sangatlah mudah. Kayak sholat misalkan, dengan belajar fikih sholatnya jadi khusyuk, ya kan, sholatnya jadi sah. Kalau kada belajar fikih, kita kada tahu karena najis karena apa. Iya, misalnya sembahyang kada bisa berdiri berduduk, kada bisa berduduk berbaring, nyaman itu sudah tahu, ya kan? Takutan sembahyang berjamaah di masjid boleh di rumah. Di rumah, yang mudah, ini agama itu mudah. Ya kan? Jangan sampai karena kada ke masjid 3 Jumat nih munafik, ya kan gitu. Tertutup hatinya. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini guru minta maaf ulun kalau saya salah. Ulun pernah ditakoni kan, ada kawal di kantor itu petakun dengan ulun. Kurang lebih aja lah guru. Tapi ulun sebenarnya ini sudah rancak aja benar pertanyaan ini. Apa aja laki ulun ini ada kayak masih untuk beri kejutan nih, nah, boleh makan. Padahal ini sedang puasa, kapul dulu. Ya kan di kantor nih, di telepon laki ya kan beli makanan kita. Julun pian makan aja. Mentaati laki dapat pahala, insyaallah julun pahala puasa pian tetap jalan bujur dan guru gak tuh. Iya. Kan nyaman pikirnya kan. Nyaman, begitu nyaman. Coba menjelaskannya ini susah. Kalau kita menjelaskan bagaimana hukum seorang istri puasa ketika suaminya ada di rumah, banyak yang dibahas. itu akan banyak lagi pembahasannya lebar. Tapi ketika mengamalkannya, ya buka, ya sudah buka. Pahala puasa dapat lah. Iya, pahala puasa dapat, taat dengan laki dapat pahalanya. Pahala dapat bakti dengan laki, dapat juga kanyangnya bro. Dapat kanyang, dapat pahala. Ya kan? Jadi itu. Jadi mengamalkannya itu sangat memudahkan kita. Ya. Jadi jangan tertipu kita, kada bisa abahnya ulun puasa. Nah itu berarti ada paham lagi. Nah kalau ini Bang Guru, kalau itu kan suami dengan istri lah. Artinya suami dan istri itu kan memang ada kewajiban taat. Bagaimana nih, ini benar ya? Saya tanya yang mana yang lebih kuat nih. Misalkan kayak ulun bertamu ke wadah orang dalam keadaan berpuasa, disuguhi makanan. Nah ada ulun pernah dengar ulama mengatakan kita makan karena itu membiarkan rezeki itu kada boleh kan kan. Iya. Atau kita tetap bepadah kita kada kawa makan. Nah, kapan kan ngecewakan orang jadinya orang masak susah-susah kan. Dilihat situasinya kalau kita bisa menolak. Kalau dan orang lain itu bisa menerima kita, maka sebaiknya kita batalkan. Atau sebaiknya kita tetapkan kita masih puasa. Tapi kalau misalnya kita kada bisa menolak, bakal lebih afdal adalah berbuka. Buka. Jangan makan aja. Aku sudah masakan. Aku sudah nyembali kambing tadi nih, masih jam kada. Nah, afdal buka ya kan afdal. Tapi misalnya kada usah malah banyak awal puasa. Oh iya kah? Alhamdulillah. Dan mungkin lihat puasanya juga, puasa sunnah kah, wajib kah? Iya, kalau wajib ya mungkin. Wajib kada mungkin. Iya, mungkin. Kada mungkin dibatalkan. Yang sunat itu kan tergantung situasinya. Nah, situasi ini lagi yang kita membaca situasinya bagaimana. Iya. Kalau kita bisa menolak dan orang ini menerima, ya kita tetapkan kita puasa. Ya udah sama tahun puasa. Alhamdulillah bagus. Nyaman bulan akan habis misalnya. Nah, itu bagusnya puasa. Misalnya kita datang kunjungan resmi. Kita puasa. Makan kita makan. Aku sudah nyembeli kambing. Kamu kan makan rugi aku. Nah, lebih afdal. Lebih afdal adalah berbuka, sama aja pahalanya. Kalau ulun sama ini kayaknya guru yang mungkin enggak tahu nih, bukan mujtahid tapi ijtihad seorang lah. Selama ini ulun kayak gini, kalau lihat kalau yang disuruh itu minumannya berkotak misalkan kan kalau kada diminum kada basi juga. Karena ulun wadah berpadahnya atau wadahnya itu wadah kering yang awet. Tapi kalau misalkan nasi sudah bekaut, banyu sudah diolah, kadang-kadang ulun kada nyaman juga nolak. Nah, itu kita kadang itulah bahan pertimbangan memutuskan hukum itu kadang melihat situasi bagaimana. Ya, situasi. Salah satu daripada bahan pertimbangan hukum itu. Melihat situasinya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali ya apa yang kita perbincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan di episode-episode yang akan datang akan ada perbincangan yang lebih menarik lagi, lebih panjang lebar lagi. Namun ya bagaimanapun dalam kesempatan ini kita sudah dibatasi oleh waktu. Nah, oleh sebab itulah mulai kesempatan ini saya ucapkan terima kasih jazakallahu khair kepada Tuan Guru Mudassir yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami semua. Dan kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kami juga mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan siaran ini. Mudah-mudahan siaran ini terus berlanjut, kita diberikan keistiqomahan, kesehatan dan kekuatan sehingga bisa melaksanakan acara ini dengan baik dan lancar. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam acara Muzakarah bersama Tuan Guru Mudassir Rahman yang membahas masalah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.